Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ya alhamdulillah, segala puji ya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada henti-hentinya, yang dimana semua kenikmatan yang Allah berikan itu tidak bisa kita hitung dalam jumlah apapun. Ya, jadi kita hendaknya selalu bersyukur dengan mengucapkan kalimat yang mulia ini, alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam tercurah kepada manusia terindah yang pernah menginjakan kakinya di bumi Allah, ya, manusia yang telah memperjuangkan agama yang hak ini, agama Islam. Beliau memperjuangkan dengan sepenuh jiwa raganya, seluruh kehidupannya. Bahkan beliau diusir dari kampungnya, dari kotanya diusir, ya. Beliau bahkan dikatakan gila, ya. Beliau bahkan dilempari oleh batu, ya, akan dibunuh, dikejar dan lain sebagainya, ya. Lalu beliau tetap bersabar atas segala perjuangan yang beliau lakukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, ya, juga kepada keluarganya, dan juga kita semua yang meniti jalan, ya, untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, ya, kita tema pada hari ini adalah menjauhi tempat yang haram. Ya, jelas menjauhi tempat yang haram ini adalah sesuatu yang sangat membinasakan. Ya, siapapun yang memasuki tempat yang haram, jelas dia akan menjadikan dirinya itu, ya, masuk ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, bahkan akan menimbulkan dosa yang berefek kepada dirinya, yang dimana dosa itu akan dibalas di dunia, ya, dibalas di dunia berupa kesusahan, ya, dan lain sebagainya. Juga di akhirat nanti akan ada azab Allah yang menanti, yang sangat berat. Ya, perlu diketahui Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Penerima Taubat, ya, Tuhan yang sangat baik kepada makhluknya. Akan tetapi, ya, azab Allah pun sangat keras, ya, berat, ya. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Perkasa, ya, Tuhan yang Maha Kuat, ya. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaannya Allah, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita ini di dalam kehidupan agar bisa menjauhi ke tempat yang haram, yaitu adalah dengan tekad yang kuat untuk membebaskan diri, ya, membebaskan diri dari hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang mengikat, hawa nafsu yang begitu mencekam, ya. Hawa nafsu ini memang, ya, sulit sekali untuk dikendalikan, tetapi ada beberapa yang tips, ya, yang untuk kita bisa lakukan agar kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dosa, ya, yang bisa membinasakan kita.
ya, yaitu jika memang seseorang yang belum menikah ya bisa berpuasa ya dan lain sebagainya ya. Lalu berteman dengan orang-orang soleh ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya ya. Nah, perhatikan ya, Rasulullah pun menjelaskan bahwa kalau kita ingin melihat seseorang ya lihat teman dekatnya siapa. Ya, itu adalah cerminan dari dirinya. Bagaimana ada seseorang yang berteman dengan orang yang soleh ya, dia pun pasti jelas soleh. Karena teman ini memang secara psikologi yang paling dekat dengan kita ya, paling dekat dengan kita ya. Otomatis ideologi itu akan masuk ke dalam pikiran seseorang. Ya, bahkan ya Rasulullah mengatakan ya, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Ya, hendaklah kalian tadi melihat siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Ya, jadi kalian harus memperhatikan teman dekat kalian siapa, karena jelas nanti akan mempengaruhi ya bahkan agama kalian ya serta kehidupan yang lainnya. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang soleh, yaitu adalah kewajiban berteman dengan orang-orang soleh ya. Baik, selanjutnya memperhatikan ya penderitaan yang lebih besar ketimbang kelezatan mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu ya hanya sesaat, ya mungkin hitungan menit, hitungan detik ya. Tetapi kalau kita berbuat baik ya, kita berbuat menjadi orang yang soleh ya, kita juga bisa meninggalkan sesuatu yang haram ya, itu akan berkepanjangan, enak juga untuk diri kita ya dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya lebih banyak mengikuti majelis-majelis di masjid ya. Jangan sibuk misalnya mauzubillah ya ke tempat karaoke ya, ke diskotik ya dan lain sebagainya. Yaitu untuk menjauhi tempat-tempat seperti itu ya. Makanya kita harus berteman dengan orang baik ya, orang soleh ya. Lalu kita juga sering ke majelis-majelis ilmu ya, yang membahas tentang keagungan Allah ya, yang membahas tentang Rasulullah SAW dengan perjuangannya dan sebagainya. Dan juga memperbanyak tilawah Al-Quran ya. Jelas ini ya, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia ya, sebagai cahaya ya bagi kita semua ya, sebagai umat manusia ya. Baik, selanjutnya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Ya, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ya, apa kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku ya, kepada Allah ya. Jadi memang kita ini garis bawahi dulu ya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya ya. Ada yang orang sibuk terus bersenang-senang, sibuk bersenang-senang ya, sibuk ke tempat-tempat yang haram, naudzubillah ya. Bahkan pemuda-pemudi ya banyak yang ya menghabiskan waktunya dengan sia-sia ya. Padahal ya jelas sekali ya, Allah menciptakan kita semua ini untuk beribadah kepadanya ya. Adapun setelah ibadah kita bisa mencari kehidupan dunia ya, mencari kehidupan dunia yang halal, yang menuntut ilmu yang baik-baik ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik ya. Di samping itu beribadah kepada Allah adalah yang paling utama ya, karena tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar ya kecuali Allah ya. Adapun ya salah satunya ya, kita sebagai pemuda-pemudi ya, teman-teman sekalian ya, dari hadis dari Abu Hurairah ya, bahwa seorang laki-laki datang ya kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak saya perlakukan dengan sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya? Ya, beliau menjawab ya sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ibumu. Ya, dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab ya bapakmu. Ya, jadi 3 kali Rasulullah menyampaikan ya bahwa yang diperlakukan sebaik-baiknya adalah ibu, lalu yang terakhir adalah bapakmu. Ya, bukan berarti bapak menjadi yang tidak
diutamakan, ya bukan tetap menjadi yang utama, tetapi ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa ibu ya, kita harus muliakan. Itu adalah salah satu agar kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang bermaksiat, ya sibuk dengan membantu kedua orang tua, ya karena membantu kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang tengah. Ya surga itu ya perlu diketahui ada 8 pintu dan neraka ada 7 pintu. Ya ada sebagian dari kita ya mengatakan bahwa saya tidak sebut namanya, yang saya bisa nanti bikin acara di neraka nih, saya masuk neraka aja. La haula wala quwata illa billah. Ya saya bisa ketemu artis ini artis itu. Ya padahal siksaan yang paling ringan ya di neraka itu ya seseorang yang dimasukkan kakinya ke dalam bara api, ya sendal yang bara api yang panas bergejolak, ya kakinya dimasukkan ke dalam bara api tersebut, ya sampai ke betisnya naik ke atas, sampai ke pahanya bergejolak, sampai ke perut, ke jantung, ya sampai ke tenggorokan, akhirnya matanya merah dan sakit luar biasa dan otaknya bergejolak. Ya jadi bukan sesuatu yang main-main. Ya kita saja di dunia dengan matahari yang tidak terhitung jaraknya, yang luar biasa jauhnya, sekalinya menerangi panasnya itu ya kita semua bahkan kehausan, bahkan ada yang kepanasan, ada yang bahkan sakit ya karena panasnya. Ini bayangkan ya, ini hanya perkara dunia ya, apalagi akhirat ya, itu apalagi neraka ya yang luar biasa ya. Jadi semoga kita dilindungi dari neraka ya, karena neraka itu adalah siksaan yang paling menyedihkan, yang menakutkan ya, itu adalah tempat terburuk manusia ya, sungguh merugi ya seseorang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun surga ya yang sulit sekali disampaikan bahwa kenikmatannya, keindahannya yang luar biasa. Memang dalam kita hidup di dunia ini ya khususnya ya kita memang akan terus ya berlelah-lelah, karena memang dunia ini tempatnya bukan istirahat, bukan tempat istirahat. Kita harus beramal soleh, kita harus beribadah, kita harus menuntut ilmu ya, ilmu dunia ya, ilmu akhirat, terlebih lagi yang wajib ya, kita harus melakukan semuanya ya, berbakti kepada orang tua ya. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya Imam Ahmad ya, murid tersebut mengatakan, "Wahai Imam, kapan kita istirahat?" Ya, yang dimaksud itu adalah karena kita memang lelah ya, kita harus berbakti kepada orang tua, kita harus beribadah ya terus kepada Allah, kita harus yang menuntut ilmu, kita harus berbuat baik kepada sesama, kita harus terus berbuat baik ya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, istirahat yang sesungguhnya adalah yang pertama kali engkau menginjakkan kakimu di surga. Jadi tempat istirahat seorang mukmin, seorang muslim adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surga itu ya kita gambarkan dulu, surga itu seluas langit dan bumi. Ya kita perhatikan bumi yang begitu luasnya, yang kita pun juga belum menjangkau seluruh yang ada di muka bumi ini. Ada bagian negara, ada bagian pulau dan lain sebagainya. Ditambah lagi seluas langit. Ya langit kita tahu semua ada 7 lapis langit. Dari bumi ke langit pun tidak tercapai tingginya seperti apa. Sekarang kita membahas langit yang ada 7 lapisnya. 1 lapis langit, 2 lapis langit, terus sampai ke 7, dan itu kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang besarnya luar biasa ya, itu adalah surga ya. Langit itu bukan langit yang di ke atas seperti itu, yang seperti yang kita saksikan ini ya. Kita bisa menyaksikan langit bumi yang tinggi ya, ada langit yang berlapis-lapis sampai 7 lapisan. Itu semuanya dipaparkan, artinya dipaparkan seperti ini bersama bumi ya, bersama bumi, langit, 7 langit itu dipaparkan besar dan luasnya. Surga itu seperti itu ya. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Alangkah bodohnya seorang manusia yang menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat untuk masuk ke tempat-tempat yang haram ya, untuk menyia-nyiakan waktu
Ya bagaimana sekarang kita bisa punya banyak akses untuk beribadah, ya beda seperti ulama-ulama terdahulu, ya yang harus berjuang, ya harus berjalan sampai 1 bulan, ya di tengah panasnya padang pasir dan lain sebagainya, ya bahkan ya ada yang sampai ya berdarah-darah ya karena memang perjalanan yang panjang untuk menemui gurunya. Ya ini kita sekarang ada banyak akses, ada internet, ya bahkan ada akun-akun dakwah, ya ada bahkan sekolah-sekolah Islami yang mensyiarkan Islam, itu sudah banyak sekali, ya kita bisa jangkau dimanapun, ya jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadi orang yang baik, ya salah satunya juga pilih teman-teman yang soleh, ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, yang memang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Ya adapun setelah itu kalian berakhlaklah yang baik. Ya setelah itu kalian berbuat baik kepada orang tua, menjadi teman yang baik untuk teman kalian, ya dan lain sebagainya. Ya agar kalian tidak ya tidak terjerumus kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang banyak sekali yang saya orang kaya, saya bisa kemana-mana, ya saya bisa pergi kemana-mana, ya sampai lupa ya berzikir kepada Allah, mengingat Allah sampai lupa. Ya jangan sampai kita seperti itu, ya. Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, ya jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terus kalian akan merasakan pedih kebodohan yang berkepanjangan, ya karena tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Ya Allah pun mengatakan dalam surat Al-Asr, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya demi masa, ya Allah menyampaikan demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya mungkin kita semua sekarang berada dalam kerugian, ya artinya lalai dalam mengingat Allah, ya tidak datang ke majelis-majelis zikir semisal, ya tidak membahas tentang perjuangan Rasulullah, yang kita mempelajari sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya manusia yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul, ya, pemimpin para nabi dan rasul, ya luar biasa akhlak beliau itu, ya. Kita tidak perlu mencontoh, saya ini suka sama artis ini. Kita sudah punya satu tujuan, ya kita punya satu teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kita lihat perjuangan beliau, ya luar biasa. Beliau padahal adalah seorang nabi, ya seorang pemimpin perang juga, ya panglima perang, ya. Beliau juga seorang suami yang baik untuk istri dan anaknya. Kenapa kita harus melihat dari sosok-sosok yang lain? Ya, Rasulullah tidak pernah ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, kita tiru. Ya Rasulullah selalu beribadah, bahkan beribadah beliau kakinya sampai bengkak. Itu Rasulullah, kakinya sampai bengkak salat malam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau salat sampai bengkak seperti ini? Padahal engkau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Beliau sudah jelas-jelas kemuliaan beliau sudah jelas. Ya, sekarang kita banyak berlalai-lalai, ya kita banyak menghabiskan waktu yang sia-sia, ya. Ya memang Bani Adam itu, ya anak keturunan Adam itu akan ya selalu berbuat kesalahan, ya siapapun dia, tapi ya sesungguhnya yang terbaik itu ya adalah orang yang bertobat kepada Allah, langsung memohon ampun kepada Allah. Ya sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita tanamkan dulu sebelumnya, ya kita akan tanamkan dulu bahwa Allah ya tidak butuh dengan ibadah kita. Ya, Allah tidak butuh sama sekali dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan setelah ibadah itu yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ya kita pun sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, ya yang tidak sebanding dengan ibadah kita. Ibadah kita sedikit, ya rahmat Allah luas.
kita tidak layak masuk ke dalam surganya Allah, tetapi karena rahmatnya Allah luas, ya, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan kita ya tunduk dan patuh terus kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian, jauhi tempat-tempat yang haram, apalagi di bulan Ramadan ini, yang dimana bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, ya, bulan penuh kasih sayang, ya, bulan yang wala haula wala quwata illa billah, ya, sampai saya tidak bisa mengungkapkannya lagi. Ini bulan yang penuh dengan keindahan, ya, banyak beribadah kepada Allah, ya, selalu membaca Al-Quran, mentadaburinya, ya. Baik, kalau begitu ya saya sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu adalah dari saya secara pribadi. Ya, jika ada yang bermanfaat, ya, atau ada yang benar, itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.